Belum tuntas pengungkapan kasus pembakaran rumah jurnalis Tribrata TV, Riko Sampurna Pasaribu. Jurnalis kembali menjadi korban penganiayaan. Kali ini saat sedang melakukan tugas peliputan kasus korupsi. Kericuhan terjadi saat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo keluar dari ruang sidang usai pembacaan vonis majelis hakim atas kasus pemerasan yang dilakukannya pada 11 Juli kemarin. Masa pendukung SYL meminta para awak media untuk membuka jalan bagi SYL yang akan keluar dari ruang sidang. Namun permintaan dengan teriakan keras pendukung SYL tersebut justru memicu keributan. Awak media yang sudah menunggu di depan ruang sidang terus didorong oleh massa pendukung SYL dan aparat keamanan. Situasi yang semakin memanas bahkan membuat SYL tak bisa keluar, hingga akhirnya harus kembali lagi ke dalam ruang sidang. Akibat peristiwa tersebut, sejumlah alat liputan seperti kamera dan tripod milik sejumlah jurnalis pun rusak. Tak hanya itu, seorang jurnalis yang meliput jalannya persidangan juga turut mendapat kekerasan yang diduga dari anggota ormas pendukung Syahrul Yassin Limpo. Dari video yang beredar, 3 orang mengejar dan menendang jurnalis Kompas TV Bodia Vimala. Atas tindak kekerasan yang diterimanya, korban Bodia Vimala melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Korban didampingi rekannya dan membawa sejumlah barang bukti, di antaranya video amatir serta kameranya yang rusak. Iya, ada pemukulan sama penendangan dari massa dari SYL itu. Jadi awalnya kan memang ormas itu udah datang dari pagi dan ya kayak biasa lah, maksudnya selesai sidang kita anak-anak TV untuk blocking buat ngambil doorstop akhir di persidangan. Ormas itu masuk nutupin pintu, emang ruang sidang emang penuh. Mereka masuk nutupin pintu keluar itu jejer, kita udah sepakat, tapi pas SYL keluar itu mereka itu langsung desak-desakan keluar, dorong, ya bikin chaos lah, bikin rusuh suasana lah. Merespon adanya tindak kekerasan jurnalis pada sidang vonis SYL lalu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam dan mengutuk keras tindak kekerasan yang mengganggu upaya peliputan oleh jurnalis. Kami mengecam, kami mengutuk tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap para jurnalis saat meliput sidang SYL hari ini. Aksi tersebut merupakan bagian dari ancaman kepada jurnalis, bukan hanya dalam untuk mendapatkan informasi yang baik kepada publik, tapi juga merupakan ancaman terhadap kemerdekaan pers. Untuk itu, IJTI mendesak aparat untuk mengusut sampai tuntas siapa pelaku-pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Aksi-aksi ini sangat tidak bertanggung jawab dan harus dihentikan. Tidak boleh di masa-masa mendatang kejadian lagi. Untuk itu, IJTI akan mengawal sampai tuntas, sampai pelaku-pelaku tersebut diseret dan diambil tindakan secara hukum. Karena hal ini sangat penting supaya apa? Supaya hal yang sama tidak terulang kembali. 1 hari usai laporan tersebut dibuat, Polda Metro Jaya menangkap 2 pelaku pengeroyokan. Kedua pelaku berinisial NM dan S. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisha mengungkap, penangkapan tersebut dilakukan usai polisi mendalami rekaman CCTV yang ada di Pengadilan Tipikor Jakarta. Tadi kami sudah sampaikan pagi hari bahwa perkembangan penanganan kasus dugaan pemukulan terhadap rekan kita yang berprofesi sebagai jurnalis, saudara B, itu sudah dilakukan penahanan terhadap 2 tersangka. Ya, sudah kami jelaskan tadi pagi. Perannya masing-masing memukul dan satu lagi memukul serta merusak kamera. Berdasarkan laporan Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, periode Januari hingga Juni 2024 setidaknya terjadi 29 kasus dugaan kekerasan terhadap para jurnalis.
Dari data tersebut, kekerasan fisik, ancaman, dan pelarangan liputan mendominasi laporan paling banyak. Sementara sejak 2006 hingga pertengahan 2024, organisasi jurnalis ini melaporkan setidaknya terdapat 1071 kasus kekerasan terhadap pekerja media. Pelakunya terdiri dari oknum polisi, massa, hingga orang tak dikenal. Deretan kasus kekerasan terhadap jurnalis termasuk pembunuhan terhadap jurnalis Tribrata TV, Riko Sampurna Pasaribu dan 3 anggota keluarganya harus segera diungkap secara terang benderang. Kebebasan pers adalah pilar keempat demokrasi. Segala bentuk pembungkaman, ancaman, dan tindak kekerasan yang dibiarkan ini menandai demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Karena bisa saja target selanjutnya adalah Anda. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahannya, karena kami sudah memberitahukannya.